warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang rasio profitabilitas. Saya Marsha Amira Fauzi, NIM 12405193196. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Dalam rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi sebuah perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar melihat perkembangan perusahaan dalam waktu tertentu. Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini. Jika berhasil mencapai target yang telah ditentukan, mereka dikatakan berhasil mencapai target untuk periode atau beberapa periode. Namun, jika yang terjadi sebaliknya, maka dapat dijadikan pelajaran bagi manajemen untuk periode selanjutnya. Kegagalan itu harus diselidiki di mana letak kesalahannya sehingga kejadian tidak terulang kembali di periode berikutnya. Kemudian kegagalan tersebut juga dapat dijadikan acuan perencanaan laba ke depan, sekaligus kemungkinan untuk menggantikan manajemen yang baru, terutama setelah manajemen lama mengalami kegagalan. Oleh karena itu, rasio ini sering disebut salah satu alat ukur kinerja manajemen. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Listia Lailatul Agustina, NIM 12405193209. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat rasio profitabilitas. Tujuan dari penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan yaitu yang pertama untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang kedua, untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu, untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri, untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri, untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri dan tujuan lainnya. Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah untuk mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode, mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu, mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri, dan mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang jenis-jenis rasio profitabilitas. Masing-masing jenis rasio profitabilitas digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu atau untuk beberapa periode. Dalam praktiknya, jenis-jenis rasio profitabilitas yang digunakan yaitu yang pertama adalah profit margin atau profit margin on sales. Yang kedua adalah return on investment. Yang ketiga return on equity, dan yang keempat laba per lembar saham. Terima kasih. Saya Septi Sandaningrum, saya akan menjelaskan tentang profit margin of sales. Profit margin on sales atau rasio profit margin merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Terdapat dua rumus untuk mencari profit margin. Yang pertama untuk margin laba kotor, yaitu dengan rumus penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan
kemudian dibagi dengan sales atau penjualan. Untuk contohnya, pada tabel penjualan pada 2005 sebesar 5.950, kemudian pada 2006 adalah 5.550. Kemudian harga pokok penjualan pada 2005 adalah 4.050 dan pada 2006 adalah 3.850. Untuk mencari profit margin pada tahun 2005, kita menggunakan rumus penjualan dikurangi dengan harga pokok kemudian dibagi dengan penjualan, yaitu menjadi 5.950 dikurangi dengan 4.050 yang kemudian dibagi dengan 5.950 yang hasilnya 0,319 yang dibulatkan menjadi 32%. Sama dengan yang 2005. Untuk 2006 penjualan 5.550 dikurangi harga pokok 3.850 kemudian dibagi dengan penjualan yaitu 5.550 yang menjadi 0,306 yang dibulatkan menjadi 31%. Kemudian untuk rumus yang kedua adalah untuk margin laba bersih dengan rumus earning after interest and tax atau EAIT dibagi dengan penjualan atau sales. Sebagai contoh, pada tahun 2005 penjualan sebesar atau EAIT-nya 1.296.000 rupiah dibagi dengan 5.950.000 rupiah menjadi 0,2178 dibulatkan menjadi 21,8%. Kemudian untuk 2006 yang dimana penjualannya adalah 5.550, kemudian untuk EAIT-nya adalah 904, kemudian dimasukkan ke dalam rumus menjadi 904 rupiah dibagi 5.550.000 rupiah, hasilnya adalah 0,1628 yang dibulatkan menjadi 16,3%. Jika rata-rata industri untuk net profit margin atau laba bersih perusahaan tahun 2005 sebesar 21,8%, baik karena berada di atas rata-rata industri. Namun untuk tahun 2006 dengan margin laba hanya 16,3%, dapat dikatakan kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Ini juga dapat berarti bahwa harga barang-barang perusahaan ini relatif rendah atau biaya-biayanya relatif tinggi, atau keduanya. Kemudian hasil kedua tahun ini juga menunjukkan adanya penurunan rasio yang cukup besar dari 2005 ke tahun 2006 yaitu 5,5%, dan hal ini perlu dicari tahu penyebabnya karena sangat membahayakan perusahaan. Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa margin laba kotor tidak mengalami perubahan berarti, sedangkan margin laba bersih justru turun secara drastis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy Prabowo. Saya akan menjelaskan tentang hasil pengembalian investasi atau Return on Investment atau disingkat ROI. Hasil pengembalian investasi atau lebih dikenal dengan nama Return on Investment atau ROI atau juga Return on Total Asset merupakan rasio yang menunjukkan hasil atau return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Di samping itu, hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan.
baik modal dari pinjaman maupun modal sendiri. Semakin kecil atau rendah rasio ini, maka semakin kurang baik. Demikian pula sebaliknya. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Rumus yang dapat digunakan untuk mencari return on investment yaitu return on investment sama dengan earning after interest and tax dibagi total aset. Sebagai contoh, pada komponen laporan keuangan tahun 2005 dan 2006, yaitu laba sesudah bunga dan pajak dan total aktiva, untuk tahun 2005, return on investment sama dengan laba sesudah bunga dan pajak dibagi total aktiva. Laba sesudah bunga dan pajaknya 1.296 dibagi total aktivanya 4.200 sama dengan 0,308 yang dibulatkan menjadi 31%. Untuk tahun 2006-nya, return on investment sama dengan laba sesudah bunga dan pajak 904 dibagi total aktiva 4.000 sama dengan 0,226 dibulatkan menjadi 23%. Perhitungan ROI untuk tahun 2005 menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi yang diperolehnya sebesar 31%. Kemudian pada tahun 2006 turun sebesar 23%. Artinya hasil pengembalian investasi berkurang sebesar 8%. Dan ini menunjukkan ketidakmampuan manajemen untuk memperoleh ROI. Jika rata-rata industri untuk return on investment adalah 30%, berarti margin laba perusahaan untuk tahun 2005 cukup baik. Kecuali untuk tahun 2006 sebesar 23% masih di bawah rata-rata industri. Rendahnya rasio ini disebabkan rendahnya margin laba karena rendahnya perputaran aktiva. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang hasil pengembalian investasi atau ROI dengan pendekatan DuPont. Untuk mencari hasil pengembalian investasi, selain dengan cara yang sudah dikemukakan teman saya tadi, hasil yang diperoleh dapat pula kita menggunakan pendekatan DuPont. Hasil yang diperoleh antara cara seperti rumus di atas atau yang tadi dengan pendekatan DuPont adalah sama. Berikut ini caranya, yaitu ROI atau return on investment sama dengan margin laba bersih dikali perputaran total aktiva. Untuk contohnya yaitu data pengukuran yang digunakan diambil dari perhitungan rasio sebelumnya untuk tahun 2005 dan tahun 2006. Untuk komponen hasil perhitungan rasio yaitu hasil pengembalian investasi ROI tahun 2005 sebesar 30,8%, 2006 22,6%. Margin laba bersih 2005 sebesar 21,7% dan 2006 16,28%. Perputaran total aktiva yaitu 1,416 kali 1,416 kali 2005 dan 2006 1,387 kali. Dengan demikian, hasil yang diperoleh adalah untuk tahun 2005 ROI sebesar 30,8% sama dengan 21,78% dikali 1,416. Catatan hasil tersebut dibulatkan atau hasilnya dibulatkan. Untuk 2006 sama. Lalu yang keempat yaitu hasil pengembalian ekuitas atau return on equity atau ROE. Hasil pengembalian ekuitas atau return on equity atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik, artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat. Demikian sebaliknya. Rumusnya untuk mencari return on equity yaitu return on equity atau ROE sama dengan earning after interest and tax dibagi equity. Untuk contohnya yaitu komponen laporan keuangan IAIT tahun 2005 1.296, 2006 904. Untuk total equity-nya
yaitu 2005 2250, 2006 2100. Untuk caranya yaitu untuk tahun 2005, return on equity atau ROE sama dengan 1296 dibagi 2250 sama dengan 57,6 dibulatkan menjadi 58%. Untuk tahun 2006 caranya sama seperti yang tahun 2005. Perhitungan ROI tahun 2005 menunjukkan bahwa tingkat pengembangan investasi yang diperolehnya sebesar 58%. Kemudian tahun 2006 turun menjadi hanya sebesar 43%. Artinya hasil pengembangan investasi berkurang sebesar 15%. Dan ini menunjukkan ketidakmampuan manajemen untuk memperoleh ROE seiring dengan menurunnya ROI. Namun, jika rata-rata industri untuk ROI adalah 40%, berarti kondisi perusahaan cukup baik karena keduanya masih di atas rata-rata industri. Demikian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu hasil pengembalian ekuitas return on equity dengan pendekatan DuPont. Sama dengan return on investment, untuk mencari hasil pengembalian ekuitas, selain dengan cara yang sudah dikemukakan di atas, juga dapat pula digunakan pendekatan DuPont. Hasil yang diperoleh antara cara seperti rumus di atas dengan pendekatan DuPont adalah sama. Berikut ini adalah cara untuk mencari hasil pengembalian ekuitas dengan pendekatan DuPont, yaitu sebagai berikut. Return on equity sama dengan margin laba bersih kali perputaran total aktiva kali pengganda ekuitas. Berikut ini adalah contoh data pengukuran yang digunakan diambil dari perhitungan rasio sebelumnya untuk tahun 2005 dan tahun 2006. Komponen perhitungan rasio return on equity pada tahun 2005 sebesar 57,6%. Dan pada tahun 2006 sebesar 43%. Lalu komponen perhitungan rasio margin laba bersih pada tahun 2005 sebesar 21,78%. Dan pada tahun 2006 sebesar 16,28%. Lalu komponen perhitungan rasio perputaran total aktiva pada tahun 2005 sebanyak 1416 kali dan pada 2006 sebanyak 1387 kali. Lalu komponen perhitungan rasio total aktiva per ekuitas pada tahun 2005, total aktiva 4.200 per ekuitas 2.250 sama dengan 1.866 kali. Lalu pada tahun 2006, total aktiva 4.000 per ekuitas 2.100 sama dengan 1.904 kali. Dengan demikian hasil yang diperoleh untuk tahun 2005, return on equity sama dengan margin laba bersih kali perputaran total aktiva kali pengganda ekuitas. Return on equity-nya 57,6% sama dengan 21,78 kali 1416 kali 1866. Untuk hasil tersebut dibulatkan. Lalu pada tahun 2006, return on equity sama dengan margin laba bersih kali perputaran total aktiva kali pengganda ekuitas. Return on equity sebesar 63% sama dengan 16,28% kali 1387 kali 1904. Hasil tersebut dibulatkan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. 6. Laba per lembar saham biasa atau earning per share of common stock. Rasio laba per lembar saham atau disebut juga rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham. Sebaliknya, dengan rasio yang tinggi, kesejahteraan pemegang saham meningkat. Dengan pengertian lain, tingkat pengembalian yang tinggi. Keuntungan bagi pemegang saham adalah jumlah keuntungan setelah dipotong pajak. Keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham biasa adalah jumlah keuntungan dikurangi pajak dividen dan dikurangi hak-hak lain untuk pemegang saham prioritas. Rumus untuk mencari laba per lembar saham biasa adalah sebagai berikut. Laba per lembar saham sama dengan laba saham biasa dibagi saham biasa yang beredar. Contohnya, komponen laporan keuangan yaitu keuntungan pada tahun 2005
Rp1.296.000, pada tahun 2006 Rp904.000. Sedangkan jumlah saham biasa yang beredar pada tahun 2005 1.600, pada tahun 2006 1.600 juga. Untuk perhitungan tahun 2005, laba per lembar saham sama dengan 1.296.000 dibagi 1.600 sama dengan Rp810. Sedangkan untuk perhitungan tahun 2006, laba per lembar saham sama dengan Rp904.000 dibagi 1.600 sama dengan Rp565. Dari hasil perhitungan tersebut di atas, terlihat bahwa kesejahteraan pemegang saham menurun sehubungan dengan menurunnya laba per lembar saham yang dihasilkan perusahaan. Penurunan ini cukup lumayan besar, yaitu Rp255 per lembar saham. Apabila di dalam perusahaan tersebut di samping saham biasa juga terdapat saham prioritas, kita dapat menentukan mana yang menjadi hak pemegang saham prioritas setelah dikurangkan dari laba yang diperoleh. Baru kemudian menghitung laba per lembar masing-masing saham. Materi selanjutnya yaitu hasil pengukuran. Kondisi net profit margin perusahaan cukup memperhatikan karena turun cukup drastis di tahun 2006, yaitu sebesar 21,78% menjadi 16,28%. Di tahun 2006 turun sebesar 5,5%. Jika rata-rata industri untuk net profit margin adalah 20%, berarti margin laba perusahaan pada tahun 2005 sebesar 21,78%, baik karena berada di atas rata-rata industri. Namun, untuk tahun 2006 dengan margin laba hanya sebesar 16,28% dapat dikatakan kurang baik karena masih di bawah harga barang-barang perusahaan. Selanjutnya, kondisi ROI juga menurun yaitu sebesar 8%, di mana tahun 2005 ROI diperoleh 31%, namun pada 2006 turun menjadi 23%. Jika rata-rata industri untuk return on instrument adalah sebesar 30%, berarti margin laba perusahaan tahun 2005 sebesar 30,8%, baik. Untuk tahun 2006 dengan rasio sebesar 23%, kondisinya kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Rendahnya rasio ini disebabkan akibat rendahnya margin laba karena rendahnya perputaran aktiva. ROI juga mengalami penurunan yaitu sebesar 14,6% dari semula pada tahun 2005 sebesar 57,6% menjadi 43% tahun 2006. Jika rata-rata industri untuk return on equity sebesar 40%, berarti kondisi perusahaan baik untuk tahun 2005 maupun 2006 dalam kondisi baik yang disebabkan berada di atas rata-rata industri. Kondisi laba per lembar saham juga menurun dari tahun 2005 ke 2006. Dari hasil perhitungan tersebut di atas terlihat bahwa kesejahteraan pemegang saham menurun. Penurunan ini cukup besar yaitu Rp255 per lembar sahamnya, yang artinya kemampuan perusahaan untuk mencari keuntungan dapat dikatakan gagal. Kedepannya, manajemen perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh mengapa semua rasio profitabilitas perusahaan menurun. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga penjelasan kami dapat dengan mudah dipahami dan menambah wawasan bagi kita semua. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.